Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi kami yang berjudul Strategi Pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Secara bahasa, strategi bisa diartikan sebagai siasat, trik, kiat, atau cara. Sedangkan secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan pembelajaran diidentikan dengan kata mengajar, berasal dari kata dasar ajar, yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Kata pembelajaran yang semula diambil dari kata ajar ditambah awalan pe dan akhiran an menjadi kata pembelajaran. Diartikan sebagai proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Jadi, pembelajaran merupakan suatu proses belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik atau guru dan peserta didik atau siswa dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu agar anak memperoleh baik ilmu pengetahuan, kemahiran, atau keterampilan, serta sikap atau tabiat yang baik. Nah, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran yaitu suatu perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran, terdapat beberapa unsur-unsur strategi pembelajaran. Unsur yang pertama yaitu menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku tujuan. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara spesifik dalam arti mengarah kepada perubahan perilaku tertentu dan operasional dalam arti dapat diukur. Selanjutnya, unsur yang kedua yaitu memilih pendekatan pembelajaran. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, harus dipertimbangkan dan dipilih jalan pendekatan utama yang dipandang paling ampuh, paling tepat, dan paling efektif guna mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, unsur yang ketiga atau yang terakhir yaitu memilih dan menetapkan metode, teknik, dan prosedur pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip strategi pembelajaran. Setiap strategi pembelajaran memiliki kekhasan dan keunikan sendiri-sendiri. Tidak ada strategi pembelajaran tertentu yang lebih baik dari strategi yang lain. Untuk itu, pendidik harus mampu memilih strategi yang dianggap cocok dengan keadaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang paling utama segala aktivitas pendidik dan peserta didik. Mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karena keberhasilan suatu strategi pembelajaran dapat dilihat dari keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah aktivitas. Belajar bukan hanya menghafal sejumlah fakta atau informasi, tapi juga berkuat memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang ketiga adalah individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu peserta didik. Walaupun pendidik mengajar pada sekelompok peserta didik, namun pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku setiap peserta didik. Pendidik yang berhasil adalah apabila ia menangani 40 orang peserta didik seluruhnya berhasil mencapai tujuan, dan sebaliknya dikatakan pendidik yang tidak berhasil manakala dia menangani 40 orang peserta didik, 35 tidak berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Itu yang dianggap tidak berhasil. Yang keempat adalah integritas, yaitu mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Dengan demikian, mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tapi mengembangkan aspek afektif dan aspek psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh
kepribadian peserta didik yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor secara terintegrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori, dan yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran ekspositori yaitu proses pembelajaran yang menekankan penyampaian secara verbal dari seorang pendidik kepada peserta didik, guna mencapai tujuan agar peserta didik dapat menerima materi yang disampaikan secara optimal. Strategi ini cenderung menyampaikan informasinya dengan menggunakan buku, teks, referensi, dan pengalaman pribadi. Sedangkan strategi pembelajaran inquiry adalah strategi pembelajaran atau rangkaian kegiatan proses pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis guna untuk mencari jawaban secara sendiri dari permasalahan yang telah dipertanyakan.